Siapa kamu? Ternyata dia jelek. Serang dia. Ayo serang. Pergi. Tidak apa-apa. Ternyata dia juga orang seperti itu. Jika kamu tidak mau, aku akan hentikan biaya pengobatan adikmu. Malam ini, datanglah ke kamar ini. Layanilah orang di dalam dengan baik. Ini wanita yang diatur oleh Syahrul Rizal. Zen, kamu belum pernah menyentuh wanita, tidak tahu rasanya. Malam ini aku akan aturkan satu untukmu. Tidak perlu. Demi adik, hanya sekali ini. Pertama kali? Baik. Sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Tidak. Halo Zen Setiawan, sudah bangun? Aku tiba di kota Majesta besok lusa. Kamu harus jemput aku ya. Dia sudah punya pacar. Halo. Aku sudah lakukan seperti yang kamu katakan tadi malam. Kapan kamu lanjutkan biaya pengobatan adikku? Kamu masih berani minta dariku? KL Prasetyo menunggu di kamar 806 selama semalaman untukmu. Kau mati di ranjang pria, liar mana sampai tidak datang. Kalau sampai membuat KL Prasetyo marah, adikmu hanya bisa menunggu mati di rumah sakit. Jadi tadi malam kamu salah masuk kamar? Meskipun ini tidak disengaja. Tapi tadi malam, aku tidak menolak. Aku puas denganmu. Mulai sekarang, jangan lagi bekerja di tempat seperti itu. Butuh berapa banyak uang aku berikan padamu? Jadi dia menganggapku tidak usah. Karena sudah terjadi, kamu juga merasa puas. Maka berikan aku upah yang layak. Upah kamu hanya mau uang. Mungkin aku tidak menjelaskan dengan jelas maksudku, Tuan. Aku hanya mau 200.000. Kamu berikan padaku, kita sudah selesai. Ini 500.000. Kamu ambil dulu. Terima kasih tadi malam. Maaf mengganggu. Zen Setiawan, kenapa pagi-pagi sudah meneleponku? Tolong periksa untukku. Tadi malam wanita yang datang ke kamarku. Bukan apa namanya? Aku dan dia sepertinya tidak akan bertemu lagi. Naya Kusuma, yang paling penting buat kamu sekarang adalah merawat adikmu dengan baik.
Zen Setiawan. Sudah jelas. Gadis yang kemarin malam itu namanya Naya Kusuma. Bekerja sebagai desainer di lembaga konstruksi Lin. Perusahaan keluarganya ini, rantai dananya sudah putus hampir setengah tahun. Hampir bangkrut. Jag visste att Abun Kusum är en av investor hos Netware. Oh iya, di perjalanan ke sini, aku juga dengar Kyle Prasetyo sedang bersiap mendanai perusahaan mereka. Tujuannya memang Naya Kusuma. Perlu tidak aku bantu selesaikan dia? Kamu masih berani bilang ini ke aku? Tuan Kyle di kamar 896 menunggu kamu sia-sia semalaman. Keluarga Lee beberapa hari lalu bukan sudah mengirimkan undangan? Pergi bilang ke dia aku setuju, oke. Aku langsung atur. Permisi, suster. Tolong bayar lanjut biaya pengobatan untuk kamar 307. Kamar 37 pagi ini sudah melakukan proses pulang loh. Pulang? Tidak mungkin. Kondisi adikku sangat parah. Mana mungkin dia pulang? Siapa yang urus proses pulangnya? Sistem ini menunjukkan pemindahan yang diurus keluarga. Detailnya tidak terlalu jelas. Terima kasih. Dasar anak kurang ajar. Membuat Tuan Kyle menunggu sia-sia. Masih berani datang ke sini? Aku mengalami kecelakaan, tapi ini bukan alasan kamu memindahkan adik tanpa izin. Kamu pindahkan dia kemana? Dia butuh pengobatan sekarang. Adikmu dipindahkan juga karena kesalahanmu sendiri. Rumah sakit ini pemegang saham terbesarnya adalah Tuan Kyle. Kamu menghina dia. Itu penahanan ilegal. Aku mau lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Kamu gila. Kamu lapor polisi sekarang. Mau bunuh adikmu sendiri. Rara adalah anak kandungku. Mana mungkin aku tidak sayang dia? Tapi tidak ada cara lain. Begini, masih ada satu kesempatan. Malam ini Tuan Kyle ada acara di Platinum Joy. Kamu pergi buat dia senang. Dengan begitu dia pasti akan mengembalikan adikmu dengan selamat. Baik. Aku pergi. Semua harus bertindak cerdas nanti. Kalau hari ini bisa buat Tuan Zen dan Tuan Lu senang, kedepannya di Kota Pelangi Laut, kalian pasti dapat keuntungan. Tenang saja, Tuan Kyle. Tuan Zen, Tuan Lu, kalian berdua sudah datang? Cepat, cepat, cepat. Silakan masuk dan duduk. Panggil beberapa gadis tercantik ke sini. Cepat. Kalau hari ini bisa akrab dengannya, maka kedepannya di Kota Pelangi Laut, keluarga Prasetyo pasti punya tempat. Cepat, cepat, cepat. Temani Tuan Lu dan Tuan Zen. Cepat pergi. Tuan Zen, minum segelas yuk. Pergi? Tidak punya mata. Pergi, pergi, pergi. Sekumpulan wanita murahan. Semua pergi dari sini. Jangan kotori mata Tuan Zen. Tuan Zen, jangan buru-buru. Wanita murahan ini tidak layak dilihat, Tuan. Saya punya yang lebih cantik. Pasti bersih. Nanti dia masuk dan melayani Tuan dengan baik. Zen Setiawan ini yang tadi saya sebutkan kepada Anda. Nona Kusuma, Naya Kusuma. Saya cuma butuh 200.000. Zen Setiawan. Kalian pernah bertemu sebelumnya? Tidak pernah. Nggak apa-apa, Pak Didon. Hari ini kan kita sudah berkenalan. Naya, cepat tuangkan minuman untuk Zen Setiawan. Menuangkan aja nggak bisa. Orang yang dicari Kyle Prasetyo, cuma segini sopan santunnya. Iya. Naya dia nggak ngerti aturan. Tuang yang baik-baik. Layani dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih? Menuangkan minuman aja nggak bisa? Iya, maaf. Saya ke kamar kecil dulu untuk bersih-bersih.
Kenapa nggak mau mengaku kenal saya? Khawatir Kyle Prasetyo tahu atau hubungan kita membuatmu malu? Bukannya Tuan Zen yang menyangkal duluan? Saya? Kalau kamu mau menyelamatkan perusahaan keluargamu, kenapa harus minta tolong dia? Saya juga bisa. Kamu butuh berapa? Saya pasti sanggup memberi. Lalu apa imbalannya kalau saya minta tolongmu? Harus jadi selingkuhan gelapmu? Naya Kusuma, kamu anggap saya orang macam apa? Di matamu, saya menolongmu cuman untuk ini? Kalau bukan, lalu apa? Zen Setiawan masih mau apa lagi? Baik. Bagus. Saya sudah mengganggu Nona Kusuma. Apa yang barusan terjadi? Aku peringatkan kamu. Adikmu masih ada di tanganku. Aku mengerti. Pak Zen, barusan Naya kurang ajar. Mohon maaf. Naya, cepat. Sodorkan lagi minuman untuk Pak Zen. Minta maaf. Cepat pergi. Niat baik Tuan Kyle, aku terima. Tapi minuman ini lebih baik Tuan Kyle simpan sendiri. Nikmatilah perlahan. Ya, Tuan Zen. Mohon maaf. Saya kurang pertimbangan. Ayo. Naya, Pak Zen tidak tertarik padamu. Kalau begitu temani aku saja. Minum satu gelas. Ayo. Cepat habiskan. Satu gelas lagi. Bukan Kak Zen kamu tinggal bilang, aku langsung usir dia dari sini. Habiskan. Minum lagi sedikit. Tuan Zen, Tuan Lu, kalian berdua sudah mau pergi? Kalau soal proyek itu, Anda. Kalau begitu temani aku minum saja. Ayo, minum satu gelas lagi. Habiskan. Masih ada satu gelas. Baru minum berapa banyak? Satu gelas lagi. Minum lebih banyak. Ayo, minum satu gelas lagi. Tuan Kyle, benar-benar tidak bisa minum lagi. Naya, kamu mabuk. Sialan. Barang mainan, masih berani sok suci di depanku. Pergi. Sialan, dasar pelacur, berani-beraninya kau memukulku. Pak Zen, ini? Pak Zen. Halo Zen. Momen indah berdua kamu kok masih ingat menelepon aku? Tolong selidiki. Kenapa Naya Kusuma pergi menemui Kyle Prasetyo? Oke.
Halo Zen, sudah ketemu? Adik Naya Kusuma yang sakit leukemia dipindahkan oleh keluarga Lee, dan waktu itu di hotel juga karena ayahnya memaksanya dengan biaya pengobatan. Halo Zen. Mulai sekarang, jangan sampai aku di kota Pelangi Laut mendengar kabar apapun tentang keluarga Lee Dan tolong carikan dokter terbaik. untuk merawat adik Naya Kusuma. Baik, aku akan segera atur. Bodoh. Kenapa nggak bilang ke aku? Adikmu sudah dipindahkan kembali ke rumah sakit pusat kota. Tim spesialis terbaik akan merawatnya sampai dia sembuh. Kamu? Kamu nggak perlu khawatir lagi. Bagaimana kamu bisa tahu adikku? Naya Kusuma, semua hal ini aku sudah tahu semuanya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Meskipun malam itu hanyalah sebuah kecelakaan, tapi tidak bisa disangkal bahwa sejak saat itu aku sudah tertarik padamu. Maukah kamu tinggal di sisiku? Zen, urusannya sudah selesai? Kapan pulang ke kota Majesta? Masih banyak hal yang menunggumu di sini. Kami juga rindu padamu. Naya Kusuma, aku... Tuan Zen, terima kasih sudah menyelamatkanku kemarin. Terima kasih sudah menempatkan adikku. Terima kasih sudah menyelesaikan semuanya. Aku sangat berterima kasih. Uangmu pasti akan kukembalikan. Sekarang tidak ada yang bisa memaksamu. Kamu bebas, kamu. Apa Tuan Zen salah paham tentang sesuatu? Awal hubungan kita adalah sebuah kesalahan. Bahkan jika orang di kamar itu bukan kamu, siapapun yang bisa membantuku, aku akan tidur dengannya. Tuan Zen sebaiknya jangan buang-buang waktu padaku lagi. Aku tidak punya perasaan lain padamu. Naya Kusuma, kalau siapapun bisa, kenapa justru menolakku? Hei Setiawan, aku dan kamu berbeda. Kita dari awal bukan orang dari dunia yang sama. Katakan, sebenarnya di mana bedanya kita? Atau kamu hanya berpura-pura di sini? Main-main denganku, main drama pura-pura menolak? Aku tidak. Sejak kehadiran dan penolakanku membuat Tuan Zen salah paham, aku minta maaf padamu. Minta maaf? Hanya minta maaf? Baiklah. Kalau memang tidak mau, maka jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Baik. Naya sudah pulang.
Kamu capek nggak? Aku ada kabar baik buat kamu. Keluarga Prasetyo bangkrut. Katanya, mereka berurusan dengan orang yang tak bisa dilawan. Perusahaan kita juga dibeli oleh Grup Rizal. Semua utang lunas. Kamu bisa kembali kerja. Aku tahu. Ini adalah adikmu. Alamat rumah sakitnya sekarang. Cepat pergi lihat. Benar-benar tak disangka anak ini ternyata dekat dengan Zen Setiawan. Kalau begitu keluarga Kusuma, bukankah akan segera mendapat kesempatan? Nona Naya, kondisi adikmu sekarang cukup stabil. Jangan khawatir. Benarkah? Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Halo Zen, gawat. Naya hilang. Kau KL Prasetyo, mau apa? Mau apa? Tentu saja datang untuk menyelesaikan urusan denganmu. Kau pikir setelah menghancurkan keluarganya hingga bangkrut, ayahku bunuh diri. Kau pikir kau bisa hidup tenang? Itu salah kalian sendiri, keluarga Lee. Apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungan. Jangan pura-pura di depanku. Kalau bukan karena Zen, Setiawan si bajingan itu yang membela Musilonte ini, keluarga Lee tidak akan sampai seperti ini. Kalau kau sudah tahu aku wanita Zen Setiawan, berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Zen Setiawan tidak akan membiarkanmu. Oh ya, kalau begitu aku ingin lihat apakah Zen Setiawan itu benar-benar akan datang. Kalau dia benar-benar datang, aku akan membuat kalian mati bersama di sini. Tapi sebelum itu, aku ingin mencicipi dulu wanita yang diperhatikan Zen Setiawan. Seperti apa rasanya? Jangan. Halo, nomor yang Anda tuju. Halo? Zen, ketemu. Itu KL Prasetyo si bajingan. Dia menyandera orangnya ke gudang tua di pinggiran barat. Lokasinya sudah dikirim. Lonte. Baik, kau berani menolak tawaran baik. Aku tidak percaya. Nanti setelah aku rusakkan kau, Zen Setiawan masih mau terima barang bekas pakai? Tangkap dia. Silakan, Zen Setiawan. Tolong. Zen Setiawan. Zen Setiawan. Zen Setiawan, kau benar-benar berani datang ya? Serang. Zen Setiawan, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Sudah kubilang hari ini kalian semua akan mati bunuh dia. Zen Setiawan, aku bunuh kau. Zen Setiawan.
Zen Setiawan. Zen Setiawan. Zen Setiawan. Zen, Kael Prasetyo. Jangan takut, sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Kalau begitu, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Bukannya kamu bilang aku tidak boleh menemuimu lagi? Sekarang kamu datang menyelamatkanku. Hutangku padamu akan semakin menumpuk. Zen, aku tidak akan sanggup melunasinya. Aku mengalah saja. Loh, Sakit. bagaimana kalau aku yang menyetir? Kemampuan menyetirku lumayan. Duduk yang baik. Zen, tadi apa kamu sengaja? Sengaja apa? Sengaja terluka. Lagi pula, kamu sudah belajar bela diri sejak kecil. Kelihayanmu sangat baik. Masa bisa mudah terluka? Tentu saja tidak. Naya, aku baru saja menyelamatkanmu. Jangan-jangan kamu mau mencurigai penyelamatmu sendiri? Maaf, aku tidak akan bicara lagi. Kamu fokus saja menyetir. Zen, kalau kamu benar-benar tidak tega meninggalkan Naya, ada satu cara yang sangat sederhana. Katakan. Pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Lebih baik lagi, kamu terluka sedikit, tidak terlalu parah. Buat dia kasihan padamu. Kalau dia sudah kasihan, urusan ini akan berhasil. Tidak percaya padaku? Sungguh. Ternyata benar ide yang buruk. Tunggu. Bagaimana kamu tahu aku belajar bela diri sejak kecil? Aku... Swanky. Kok kamu tahu aku belajar bela diri sejak kecil? Aku cuma nebak. Soalnya soal putra mahkota keluarga Zen. Kan ada yang dengar-dengar. Oh ya? Lukanya tidak dalam, tapi ingat jangan kena air, jangan dipakai untuk hal berat, dan ganti obatnya tepat waktu. Baik, terima kasih dokter. Bapak Zen, dalam kondisi Bapak sekarang ini memang butuh orang yang merawat. Aku akan hubungkan Bapak dengan perawat terbaik. Dia pasti akan merawat Bapak dengan baik. Naya, aku terluka karena kamu. Kamu malah menghindari tanggung jawab mau orang lain yang merawatku? Bukan itu maksudku. Tapi yang kamu lakukan sekarang memang begitu. Aku nggak peduli. Aku terluka karena menyelamatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Baiklah, kalau ada waktu aku akan datang menjengukmu. Kalau ada waktu, nggak boleh. Gimana kalau kamu pindah ke tempatku biar lebih mudah merawatku? Nggak boleh. Zen, kita sekarang kan bukan... Aku tahu, tapi sekarang aku kan penyelamat nyawamu. Iya kan, permintaan kecil dari penyelamat nyawamu saja. Kamu nggak bisa penuhi? Baiklah, aku akan datang menjengukmu setiap hari. Tapi pindah ke sini nggak boleh. Aku yang pindah ke rumahmu juga boleh. Sama sekali nggak boleh. Aku akan datang setiap hari. Aku agak haus. Kak, bagaimana kondisi perusahaan akhir-akhir ini? Ayah, dia baik-baik saja. Perusahaan akhir-akhir ini baik, semua proyek juga lancar. Dia Dia mengambil uang itu, tidak tahu pergi kemana untuk bersenang-senang. Jangan pedulikan dia.
Kak, aku perhatikan, kamu selama seminggu terakhir selalu membawa 2 termos ke rumah sakit. Yang satu itu untuk siapa? Iya, untuk seorang temanku. Dia akhir-akhir ini juga perlu tambahan nutrisi. Oh, teman ya? Bapak Zen, sebenarnya lengan Bapak lukanya pulih dengan sangat baik. Sudah tidak perlu dibalut lagi. Hari ini aku memasak sup iga untukmu. Kamu bilang tidak makan wortel, aku tidak memasukkan. Cepatlah. Hai. Hai, kamu adalah Naya Kusuma, kabarnya tentang Syahrul Rizal itu. Ternyata benar. Halo Lana Lestari. Kamu, jangan salah paham. Aku adalah perawat yang dipekerjakan oleh Bapak Zen Setiawan khusus untuk mengantarkan makanan dan mengganti perban untuknya. Oh, adik perawat, ya Zen kecil kami. Kapan jadi begitu pemilih? Bahkan perawat saja dicari yang secantik ini. Naya, kenapa kamu tidak naik? Bibi, kenapa kamu datang? Bibi? Tante. Kenapa? Aku nggak boleh datang? Syahrul Rizal bilang kamu cedera. Lihat kamu lincah banget. Kupikir kenapa-kenapa. Sayang aja perasaanku. Aku juga janji sama teman-teman. Aku duluan ya. Sampai ketemu lagi, Mbak Perawat. Hari ini SOP apa? Kebetulan aku lapar. Zen Setiawan, luka kamu? Kamu udah sembuh dari dulu kan? Itu sebenarnya masih agak sakit. Pembohong. Kalau gitu minum pelan-pelan aja. Aku masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Naya Kusuma. Naya, dengerin penjelasanku. Tante. Naya, ayah nggak punya duit lagi. Kamu sekarang ikut sama Tuan Zen. Sedikit uang yang jatuh dari tangannya aja cukup buat ayah. Kamu pasti juga nggak kekurangan uang. Cepetan transfer dikit uang buat ayah. Aku nggak bareng dia. Terus, walaupun Zen Setiawan kaya raya nggak ada hubungannya sama kita. Zen Setiawan yang baik kayak gini. Gimana aku berani berharap? Hai, Zen. Kok hari ini ada waktu datang ke sini? Ada yang mau kutanya? Apa? Itu gimana caranya ngejar cewek? Yang nggak jelas-jelas itu jangan disebutin. Bukan, Zen. Belum dapat juga. Kamu mau bilang atau enggak? Aduh, lihat kamu. Buruan lagi. Sifat kayak gini nggak cocok buat ngejar cewek. Tapi soal ngejar cewek ini, kamu tanya ke orang yang tepat. Sang master ini akan ajari kamu 3 jurus. Jurus pertama ini, kehadiran, bikin dia ngerasain kehadiranmu setiap saat. Jurus kedua, kejutan. Kayak apa? Bunga hadiah, romantisasi kecil, kamu serang dia bergantian. Yang ketiga, perhatian. Perhatian yang menyeluruh. Ngerti nggak? Satu. 2. 3. Ngapain liatin aku? Orang lain biasa aku nggak ajarin. Suka nggak? Zen Setiawan, kok kamu bisa datang ke kantorku? Terus, ini semua kamu yang bikin? Aku memang mau kamu lihat dan rasakan kehadiranku. Aku sekarang butuh banget cari draft awal dokumen yang baru aku rapihin kemarin. Bisa bantu aku cariin dari tumpukan kehadiran ini nggak?
Di perusahaan Zen Setiawan nggak ada kerjaan lain, sangat santai. Segelesa. Jangan-jangan dia mikir, aku ini anak borjuis pengangguran yang nggak punya ambisi. Syahrul Rizal. Ide bodoh apa ini? Nggak. Aku sibuk. Ini cuman iseng buat bikin kamu senang. Itu dokumenmu, aku suruh sekretaris cariin. Maaf, tidak sengaja. Zen Setiawan, kamu mau apa? Mau apa-apa? Cuma dokumen yang jatuh. Tender untuk Jalan Bahagia Sejahtera. Itu proyek yang sedang aku kerjakan sekarang. Data ini seharusnya data internal. Jadi, aku mau ikut tender. Proyek ini Syahrul Rizal yang kasih tahu kamu? Syahrul Rizal siapa? Aku kenal dia. Bos Zen memang mudah lupa. Sampai saudara baik sendiri pun dilupakan. Sage, kamu sudah tahu aku mengakuisisi Lin Group? Kalau begitu kamu harus tahu. Semua yang kulakukan ini hanya ingin membantumu. Aku tahu perusahaan ini sangat penting bagimu. Jadi aku ingin membantumu. Zen Setiawan, aku tahu kamu ingin membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Perusahaan ini peninggalan ibuku. Aku ingin mengandalkan usaha dan kemampuanku sendiri untuk menghidupkannya kembali. Proyek ini, aku ingin bersaing secara adil. Kamu marah? Tidak. Aku baru sadar. Sadar apa? Sadar orang yang kusukai lebih kuat dari yang kubayangkan. Mandiri, berprinsip, bersinar, sangat memikat. Dan aku juga menemukan sebuah rahasia. Pak Agung sebelumnya menguras perusahaan. Meninggalkan lubang besar itu. Pembukuan belum pernah tertutup. Kesehatan rantai dana adalah tolok ukur yang mutlak. Meskipun proposal kita bagus sekali, dalam waktu singkat, sama sekali tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini untuk menutup lubang besar itu. Sama sekali tidak akan lolos pemeriksaan awal. Kamu keluar dulu. Halo, saya ingin berkonsultasi tentang pinjaman gadai aset perusahaan. Zen. Sudah jelas, proposal proyek tidak akan lolos pemeriksaan. Lubang keluarga Kusuma itu tidak kecil. Naya, sekarang sedang mencari-cari tempat untuk melakukan investasi gadai. Naya sangat mementingkan proyek ini. Jangan sampai dia dibuat susah. Aku akan menemuinya. Halo, apa? Oke, aku mengerti. Zen baru saja dapat kabar, akun perusahaan Kusuma tiba-tiba menerima investasi 2 miliar dari Irfan Saputra di kota pelabuhan Nusantara. Irfan Saputra. Keluarga Huo. Bagaimana bisa? Pak Agung. Grup Huo berinvestasi 2 miliar untuk saya. 2 miliar? Keluarga Huo dari kota pelabuhan Nusantara? Ya. Naya, investasi keluarga Huo tidak boleh kau terima. Kamu datang juga? Syahrul Rizal yang kasih tahu lagi ya? Naya Kusuma. Masalah lain kamu bisa atasi sendiri, tapi masalah dana, kamu bisa minta tolong kami. Nggak usah, sekarang semua masalah sudah selesai. Apa ini? Ini dari Pak Irfan Saputra. Irfan Saputra. Dia mau ketemu besok. Kamu mau pergi? Sebagai investor wajar aja ketemu dia. Wajar apanya? Kamu tahu Irfan Saputra itu orang kaya apa? Playboy terkenal di kota pelabuhan Nusantara. Ganti cewek lebih cepat dari ganti baju. Kasih mobil atau rumah, dia nggak kedip mata. Dia kasih investasi 4,6 triliun tanpa alasan? Niatnya udah jelas banget kan?
Zen Setiawan, aku punya pertimbangan sendiri. Naya, aku cuma khawatir aja. Aku tahu. Tapi ketemu dia atau enggak itu keputusanku. Tuan Muda, Nona Naya Kusuma sudah terima undangan, besok akan datang tepat waktu. Bagus, semua sudah siap? Iya, Bapak dan Ibu sedang dalam perjalanan ke sini. Playboy terkenal di kota pelabuhan Nusantara. Ganti pacar lebih cepat dari ganti baju. Beri mobil dan rumah tanpa ragu. Dia tiba-tiba memberimu investasi 2 miliar. Niatnya sudah jelas, kan? Kalau dia benar-benar berani, dia benar-benar pergi. Kak Zen, tenang dulu. Keluarga Huo bukan keluarga biasa. Kalau kau berkonfrontasi langsung seperti ini, juga tidak baik untuk keluarga Shen. Jangan pergi, sayang. Tenang saja. Aku belum segila itu. Perkataanmu sama sekali tidak meyakinkan. Akhirnya ketemu kamu. Irfan, lepaskan. Jangan sampai adikmu ketakutan. Adek. Kak. Ya. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Kalau tidak percaya aku, setidaknya percayalah pada ilmu pengetahuan. Laporan ini, lihat. Aku takut kamu tidak percaya. Aku sengaja tes 3 kali. Atau sekarang juga kamu bisa tes di lembaga manapun. Benar, Naya. Kami semua adalah keluargamu, orang tuamu. Tapi keluargaku tidak pernah bilang kalau aku anak angkat. Pasangan keluarga Kusuma memang punya anak perempuan sulung. Tapi saat berusia 2 tahun, meninggal dalam kecelakaan. Kak, aku juga punya fotomu pakai celana bolong. Lihat. Yang ini. Tidak usah. Lihat, nggak lihat. Sudah. Nak. Anakku. Ini salah ibu. Selama bertahun-tahun ini, ibu terus mencarimu. Aku tidak bisa percaya. Ini semua ternyata benar. Seperti sedang bermimpi. Nak. Bapak Zen, Anda tidak bisa masuk ke sini. Tempat ini sudah dipesan oleh Bapak Huo, Bapak Zen. Ayo biar kakak juga memelukmu. Naya Kusuma. Zen Setiawan. 2 miliar dari bos Huo sudah dikembalikan sepenuhnya. Naya Kusuma adalah orang saya. Urusannya akan kuselesaikan. Tidak usah repot-repot, bos Huo. Itu bukan anak keluarga Shen itu? Iya, dia. Tapi adikku yang baru kudapatkan kembali ini. Kok jadi orangnya dia? Zen Setiawan, tenang dulu. Naya. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa memilihku sekali saja? Zen Setiawan. Aku sudah memilihmu.
jangan pergi menemui Irfan Saputra lagi ya. Aku saja sudah cukup buat kamu. Kayaknya ini nggak boleh. Kata aku boleh ya, berarti boleh. Besok aku jemput kamu ya. Hah? Ada apa? Adikku nggak mungkin baru ketemu lagi terus langsung diculik kan? Oke, aku tahu. Suruh dokter pergi dulu. Kalau ada kabar, hubungi aku. Aku segera kembali. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Slamet Setiawan sakit. Aku harus pergi ke Kota Majesta. Kalau gitu cepatlah pergi. Sekarang Slamet Setiawan pasti sangat membutuhkanmu. Bagaimana ini? Baru saja kita jadian. Aku sangat tidak rela berpisah denganmu. Tunggu aku di rumah. Aku segera kembali. Kakek, kamu? Sudah pulang. Biarkan kakek lihat baik-baik. Kakek sangat merindukanmu. Kakek. Katanya kakek sakit? Amur tinggal di kota Pelangi Laut. Tidak pulang. Kalau tidak bilang begitu, maukah kamu kembali? Oh, putri dari direktur keluarga Huo itu sudah ditemukan. Janji pertunangan kalian waktu kecil saatnya untuk ditepati. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kakek, aku sudah punya orang yang aku suka. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Benar, kakek. Gadis itu pernah aku lihat. Orangnya sangat baik dan sangat cocok dengan Zen. Dasar anak ini. Bagaimana kalau bertemu dulu sekali? Kalau tidak cocok, baru kita bicara lagi. Tidak perlu. Kakek, Anda tahu, orang yang aku pilih akan kujadikan pasangan seumur hidup. Dan lagi, jangan lagi berbohong sakit untuk memanggilku pulang. Aku sangat khawatir. Bocah nakal. Sudahlah. Tunggu, Bapak. Bukankah gadis kecil ini adalah gadis yang disukai Zen Setiawan? Sendirian. Kalau begitu, dia... Kurasa dia belum memberitahu Zen. Bapak, kali ini kamu jangan sampai menolak perjodohan ini. Kalau tidak, cucumu benar-benar akan jomblo seumur hidup. Naya? Direktur Naya? Panggil saja kakak. Kenapa kamu menghapusku? Maaf kak, sekarang juga aku tambahkan kamu kembali. Sudah kuduga, pasti ulah Zen Setiawan si bocah nakal itu. Sudah, naik dulu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo.
Selamat datang pulang, Nona Besar. Kak, ini semua persiapanmu? Gimana, suka? Kak sengaja menyiapkan ini untukmu loh. Mulai sekarang ini rumahmu di Kota Pelangi Laut. Wah, berlebihan banget. Nggak berlebihan, nggak kok. Ayo. Naya, Ayah, Bu, Naya. kemarin terlalu buru-buru. Cepat duduk. Ayo, ayo cepat duduk. Duduklah. Ini hadiah kecil yang ibu pilihkan untukmu. Naya, ini hadiah perkenalan dari ayah untukmu. 60% saham grup Huo. Nanti setiap tahun juga ada bagi hasilnya. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Bocah bodoh. Apa sih yang nggak boleh sama kami? Kami juga sudah berdiskusi. Akan segera mengadakan pesta besar. Untuk mengumumkan pada semua orang bahwa putri kami telah kembali. Tunggu dulu, Bu. Saat ini aku masih ada urusan penting yang belum diselesaikan. Terutama adikku Rara, dia membutuhkanku. Beri aku waktu lagi. Sebulan? Bicarakan lagi sebulan kemudian ya. Baik. Baiklah, ikut keinginanmu 1 bulan. Saat itu aku akan membuat semua orang tahu kau adalah putri keluarga Huo. Tidak masalah, urusan adik yang paling penting. Naya, ada satu hal yang harus ayah sampaikan. Waktu kamu masih kecil, kami pernah menjodohkanmu. Ayah, aku belum mau menikah sekarang. Iya, ya. Sekarang kan zamannya sudah beda. Lagi pula tidak ada yang pantas untuk adikku. Naya, apa kamu karena pemuda keluarga Shen kemarin itu? Jahat sepenuhnya. Begini Naya, ayah tidak memaksamu. Hanya merasa kamu lihat dulu siapa orang ini. Lalu baru putuskan. Siapa tahu yang ini lebih baik dari yang itu. Lihat. Zen Setiawan. Zen Setiawan. Wah, soal ini sudah diatur sejak kamu belum lahir. Kami dan kakek dari keluarga Setiawan telah menjodohkan kalian. Kalau saja dulu kamu tidak hilang, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Kakek Setiawan sudah tahu kalau kamu sudah ditemukan. Dia setuju perjodohan ini dilanjutkan. Ayah, awalnya kami ingin serahkan keputusan ini padamu. Tapi situasi kemarin, ayah dan ibumu sudah melihatnya. Matanya hanya memandangmu. Ayah, ibu, kalian tidak bisa hanya dari pertemuan sekilas langsung anggap dia cocok untuk adik. Aku pernah bertemu dengannya di pesta. Bertindak cepat dan tegas, sangat dingin. Orang seperti itu mana mungkin cocok untuk adik. Sudah, diam kamu. Memang caranya di dunia bisnis sangat tangguh. Tapi di kehidupan pribadi dia bersih. Jauh lebih baik darimu. Kamu urus dulu berita skandalmu sendiri sebelum berkomentar. Wah, kalian semua buru-buru apa sih? Soal ini pada akhirnya tergantung keputusan Naya sendiri. Naya, bagaimana pendapatmu? Aku ikut keputusan ayah dan ibu. Kok kamu sudah kembali begitu cepat? Bukannya kembali ke kota Majesta? Kangen, jadi setelah selesai urusan langsung buru-buru pulang. Kamu mabuk.
Aku buatkan kamu air madu. Keluarga Kusuma pun bagaimana? Tante, sudah kukatakan aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Ini zaman apalagi masih main perjodohan keluarga. Dia mau menikah dengan siapa, silakan saja, jangan ganggu aku. Naya, jangan salah paham, bukan begitu. Kamu yang mau dijodohkan? Bukan Naya, dengarkan penjelasanku. Aku sama sekali tidak kenal siapa Naya Kusuma itu. Hatiku hanya untukmu. Zen. Sebenarnya aku... Jangan lanjutkan, aku tidak mau dengar. Zen, lepaskan aku. Sebenarnya aku... Naya, jangan tolak aku. Aku, Zen Setiawan, seumur hidup hanya akan menikahimu. Sudah dikonfirmasi. Ini dia Naya Kusuma yang baru ditemukan keluarga itu. Jangan banyak bicara. Ikuti. Sisanya bukan urusan kita. Lakukan saja tugas kita dengan baik. Ini Naya Kusuma. Sudah, ambil uangnya dan cepat pergi. Berani bicara satu kata lagi? Kalian tahu akibatnya. Naya Kusuma. Kok kamu? Naya Kusuma. Dia cuma mau nikah sama aku. Wah, sombong sekali. Lagi pula, nama Zen Setiawan terkenal di luar. Wajar saja kalau ada yang suka sama kamu. Kalau gitu, kamu beri dia pelajaran, biar dia tahu. Bukan sembarang orang yang bisa dia incar. Tenang saja. Pasti aku urus dengan baik. Pergilah. Kakak iparku yang tersayang. Salah paham yang besar. Kamu jangan bilang ke Zen Setiawan. Aku yang mengikatmu sampai sini. Kalau tidak, dia akan memotong-motongku dan memberikannya ke ikan. Jadi, apakah Zen Setiawan yang menyuruhmu mengikatku ke sini? Ini sebenarnya. Juga ada alasannya. Halo Zen Setiawan, Naya Kusuma sudah diikat. Tapi ini sudahlah Zen Setiawan, kamu lebih baik datang sendiri, lihat, ada masalah besar. Pergi ke Hotel Platinum. Baik. Ada apa? Naya, kenapa kamu di sini? Naya, dengarkan penjelasanku. Aku bukan datang untuk menemui putri keluarga Huo itu. Syahrul, kamu mau main-main denganku ya? Jadi,
Zen Setiawan yang menyuruhmu untuk memberi pelajaran pada kakak ipar dari putri keluarga Huo yang bersumpah hanya mau menikah dengannya itu? Salah paham yang sangat besar. Kak Zen tidak tahu itu kamu. Kalau dia tahu, pasti 100% tidak mau. 1000 bahkan 10.000% mau. Syahrul, untuk sementara jangan beritahu identitasku padanya. Baiklah. Kenapa? Untuk sementara belum mau dia tahu. Telepon dia. Telepon? Katakan Syahrul. Itu? Zen Setiawan, aku percaya padamu. Aku tahu kamu bukan datang untuk menemuinya. Naya. Kak Zen sudah tidak tertolong lagi. Kamu juga sudah benar-benar tidak ada harapan. Anak laki-laki keluarga Zen ini ternyata menolak bilangnya tidak ada waktu untuk makan dengan keluarga kami, keluarga Huo. Ini kan jelas-jelas menunjukkan dia tidak mau menikahi Naya Kusuma dari keluarga kami. Sungguh keterlaluan, tidak masuk akal. Ini, lalu bagaimana ini? Perjodohan ini sudah ditetapkan sejak dulu. Lagi pula, Naya kelihatannya juga sangat menyukai dia. Ayah, Ibu, kalian jangan buru-buru khawatir dulu. Lihat ini dulu. Ini, Menurut yang saya tahu, anak laki-laki keluarga Zen yang kalian sebut menolak perjodohan keluarga itu sedang menjalin hubungan asmara dengan putri kesayangan kalian yang tidak bisa kalian temukan itu. Mereka sedang dalam masa-masa mesra. Keduanya sangat lengket sekali. Bocah nakal ini, di satu sisi dengan tegas menolak bertunangan dengan Naya Kusuma dari keluarga kami. Di sisi lain malah bersama putri kami bermesra-mesra. Dia sedang main apa sih? Ini namanya apa coba? Iya, betul. Ayah, ibu, kakak. Aku pulang. Naya, kamu pulang tepat waktu. Ibu tanya kamu dan Zen Setiawan kalian berdua sekarang sebenarnya sebenarnya bagaimana sih? Iya, Naya anak laki-laki ini di satu sisi terang-terangan menolak bertemu dan bertunangan dengan Naya Kusuma dari keluarga kami, di sisi lain malah bersamamu seperti ini. Aku belum bilang ke Zen Setiawan kalau aku ini Naya Kusuma. Jadi anak laki-laki keluarga Zen itu sampai sekarang masih mengira dia sedang melawan perjodohan keluarga dan membela cintanya yang berharga. Ya kurang lebih seperti itu. Kenapa kamu tidak mau memberitahu Zen Setiawan tentang identitasmu? Bu, aku ingin menikmati lagi perasaan yang sekarang ini. Dia menyukaiku sebagai diriku sendiri, bukan karena statusnya sebagai Naya Kusuma. Dan lagi, melihat dia begitu gigih menentang perjodohan keluarga, agak lucu. Baiklah, yang penting kamu senang. Ayah menghargai pendapatmu. Kalau menurutku anak keluarga Setiawan itu sifatnya tidak baik. Dik, mendingan manfaatkan kesempatan ini untuk putus dengannya. Kakak akan kenalin yang lebih baik, dijamin 100 kali lebih hebat daripada Zen Setiawan. Kak, jangan bilang begitu tentang dia. Aku suka dia. Dia sudah banyak membantuku saat aku dalam kesulitan. Di hatiku, dialah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sudahlah Irfan, jangan macam-macam Naya. Kalau begitu pihak keluarga Kusuma, terutama adikmu, apa kamu harus memberitahunya lebih dulu tentang asal-usulmu? Ayah, aku juga berpikir begitu. Nanti aku cari waktu yang tepat untuk bicara baik-baik dengan Rara. Kak Zen, investasi untuk ini bagus loh. Aku sudah lama mengamati perusahaan ini. Kak Zen, cepat lihat berita besar. Ada yang memotret putri keluarga Saputra yang baru diakui. Tidak tertarik, tidak ada hubungannya denganku.
Bukan Kak Zen, kamu benar-benar tidak penasaran seperti apa rupa Naya Kusuma ini? Lihatlah, aku merasa orang ini terlihat sangat familiar. Mungkin kamu juga mengenalnya. Dia melarangku bicara, tapi kalau dia sendiri yang menemukan, itu tidak termasuk, kan? Situsnya crash. Boring, apa yang menarik dari ini? Bukan. Zen Setiawan. Naya Kusuma ini, dia mirip banget sama... Siapapun yang dia miripin, nggak penting. Sekarang aku punya Naya. Cewek lain nggak ada hubungannya sama aku. Lain kali jangan ganggu aku dengan hal-hal nggak penting gini. Baru saja ada media kecil yang nggak jelas lebih dulu bongkar berita tentangmu. Tapi sudah ditangani sama divisi hukum perusahaan. Tenang, beritanya sudah ditarik semua. Sebelum kamu resmi muncul, nggak akan ada yang ganggu. Makasih, Kak. Aku mau ke rumah sakit jenguk Rara. Aku ikut. Kebetulan mau ketemu adikku yang satunya. Kak, Rara belum tahu. Tenang aja, aku cuma lihat, nggak ngomong. Jamin nggak bakal nakutin dia. Kalau gitu kendalikan dirimu ya. Ayo. Kak, kamu datang. Ini siapa? Rara, ini Irfan Saputra. dia itu... Aku kakaknya. Kakak laki-laki. Iya, maksudnya ada hubungan darah. Kakak kandung. Kakak, jangan-jangan kamu itu anak kandung keluarga kaya yang tertukar waktu bayi, lalu setelah bertahun-tahun akhirnya ditemukan kembali oleh keluarga? Rara. Begini ceritanya. Oh, begitu ya. Kalau gitu aku... Rara, tenang saja. Apapun status kakak, kita akan tetap jadi orang yang paling dekat di dunia ini. Kamu akan selalu jadi adik kandungku. Itu tidak akan pernah berubah. Kakak, mikir apa sih? Aku tentu saja adik kandungmu. Astaga, kakakku ternyata anak kandung keluarga kaya. Keren banget. Mulai sekarang aku harus bergantung padamu. Naya, kenapa kamu tidak mencontoh dia bergantung pada kakakmu? Aku juga kaya, tahu. Yang duluan yang dapat. Tentu saja kakak paling sayang aku. Naya, kenapa kamu bawa dia ke sini? Kenapa kau bawa dia ke sini? Mengapa aku tidak boleh datang? Aku tentu saja datang ke sini untuk memisahkan kalian berdua. Kenapa? Mencium pacarku sendiri, agar tidak selalu ada orang yang merasa punya kesempatan. Zen. Rara? Menurutmu, aku atau dia yang lebih cocok dengan kakakmu? Siapa yang lebih baik padamu? Betul, aku menyuruh idolamu datang ke kamar rawat untuk menjagamu. Tentu saja Kak Zen. Kak Zen dan kakak adalah pasangan terbaik di dunia kunci. Rara, apa yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa. Kekanak-kanakan, Naya suka orang yang berpijak pada kenyataan. Siapa yang kau bilang kekanak-kanakan? Siapa yang menanggapi, dialah yang dimaksud. Pak Wo, apakah perusahaan masih ada urusan lain? Bagaimana kalau Anda pergi dulu? Pak Huo Naya, kau berani untuk si brengsek ini mengusirku? Baik. Aku pergi. Zen, kau tunggu saja. Sudah lihat kan? Naya memilih aku. Oh. Naya. Naya. Hari ini kamu cantik sekali. Tidak usah repot-repot, Zen. Wanitaku. Aku yang tahu. Wanitamu? Hei, Kak. Apa kamu nggak merasa kalau kakakku sejak bertemu denganmu jadi semakin kekanak-kanakan seperti orang yang berbeda? Masa sih kekanak-kanakan?
Menurutku dibandingkan dengan Zen yang tegas dan cepat di dunia bisnis, dia sekarang lebih imut dan lebih nyata. Sial, dua orang yang tergila-gila cinta sudah tak tertolong. Tempat ini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Aku lihat ke sana. Zen Setiawan. Lama tidak bertemu. Masih ingat aku? Kita kan alumni yang sama. Dulu, aku bahkan pernah memberikan surat cinta untukmu. Tidak ingat. Pergi. Aduh, maaf ya. Aku tidak melihatmu di sini, dan ada orang penting sepertimu. Kenapa? Zen Setiawan tidak menemanimu? Ya iyalah. Wanita sepertimu. Hanya mainan sementara Zen Setiawan saat dia sedang iseng. Tanpa pria kau bukan apa-apa lagi, kan? Mencari pria atau tidak adalah urusanku. Tapi Nona Prasetyo sepertinya sangat ahli dalam menebak orang dengan niat jahat. Kau! Jangan kira dengan mendekati Zen Setiawan, semuanya akan beres. Aku dengar kabar, keluarga Zen dan keluarga Kusuma segera akan menikahkan anak mereka. Nanti, kau pikir keluarga Zen akan tertarik pada wanita sepertimu? Seorang yang ibunya sudah meninggal sejak dini, dan ayahnya masih seorang penjudi yang menyedihkan. Oh, iya. Aku juga dengar, adikmu itu juga sering sakit-sakitan. Mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Coba katakan lagi satu kata tentang adikku. Masih memukulku. Mau apa kau? Pergi. Kamu baik-baik saja? Tuan Zen, kenapa harus melindunginya? Dia bisa lakukan apa saja demi uang. Aku tahu. Banyak masa lalunya yang menarik. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Wah, tampaknya ramai sekali di sini. Tuan Kusuma, Anda datang tepat waktu. Anda harus urus ini. Tuan Zen punya ikatan pertunangan dengan putri keluarga Kusuma. Sekarang semuanya dirusak oleh wanita jahat ini, Naya Kusuma. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Kusuma? Beritahu semua, segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Lee. Perusahaan keluarga Kusuma dilarang melakukan bisnis apapun dengan keluarga Lee. Ya, Tuan Kusuma, dengarkan aku. Tuan Kusuma, aku salah. Naya, kamu... Tuan Kusuma juga suka ikut campur ya? Lebih sok dari aku. Zen Setiawan, kamu tahu tidak? Dulu aku selalu dibully, diejek. Aku cuman bisa diam dan menahan. Tapi hari ini tiba-tiba aku punya keberanian. Aku sangat senang. Kamu yang memberiku keberanian. Sejak bertemu denganmu, aku sepertinya jadi semakin baik. Naya, besok adalah pesta penyambutanmu.
Semuanya sudah siap. Iya, Bu. Oh ya, Bu. Besok di pesta sekalian umumkan pernikahan dengan keluarga Zen ya. Naya, harus sesegera itu. Tapi kamu, identitasmu ini belum diungkap ke Zen Setiawan. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau dia marah dan besok tidak mau datang? Bukannya itu jadi... Bu, tenang saja. Aku percaya diri. Baiklah. Naya Kusuma, ini hadiah dari nenek untuk ibu saat pernikahan. Sekarang ibu berikan untukmu. Ibu. Rara Kusuma, kenapa kamu datang? Kondisi tubuhmu tidak apa-apa? Tentu saja harus datang. Hari yang sangat penting dalam hidup kakak, aku tidak boleh absen. Ah, tenang saja. Ada kakak di sini, layanan perawatan VIP sepanjang acara, dijamin adik kita dirawat dengan baik. Aduh. Zen Setiawan, pergilah. Pesta penyambutan keluarga Huo. Banyak bos besar yang datang. Beri mereka muka. Tidak pergi, tidak tertarik. Kakekmu juga pergi loh. Beliau memang suka ikut-ikutan acara ramai seperti ini. Mau pergi, ya silakan, tidak ada hubungannya denganku. Zen Setiawan, aku beritahu kamu. Kakek sudah bilang, kamu harus datang ke pesta malam keluarga Huo. Kalau tidak datang, jangan harap bisa menikahi Naya Kusuma. Oke, aku pergi, sudah cukup. Para tamu undangan, hari ini selain merayakan saya telah menemukan putri kesayangan yang terpisah bertahun-tahun, ada kabar gembira lain yang akan diumumkan. Yaitu putriku akan bertunangan dengan Tuan Zen Setiawan dari grup Shen. Siapa yang mau bertunangan? Kakek, sudah berapa kali aku bilang? Seumur hidupku hanya akan menikahi Naya Kusuma. Dengan pengaturan kalian seperti ini, apakah perasaanku pernah dipertimbangkan? Tuan Setiawan, Anda yakin tidak bertunangan? Zen, kamu yakin nggak mau bertunangan? Bertunangan harus bertunangan. Siapa yang mundur, dia seperti anjing. Naya, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Kamu marah? Bukan, cuma tiba-tiba aku ingat, sepertinya aku telah menyinggung keluargamu. Zen, kamu beruntung sekali ya. Kakak benar. Kamu kenapa hari ini? Gila ya? Kakak ipar. Kamu cari aku ada apa? Aku juga punya hadiah pertunangan ingin kuberikan padamu. Aku juga punya hadiah pertunangan ingin kuberikan padamu. Oh, apa itu? Kakak perempuanku punya sebuah kotak kecil yang sangat berharga. Kotak kecil dengan kunci kombinasi. Di dalamnya ada banyak rahasia kecilnya. Kalau itu rahasia Naya Kusuma,
Kau bilang saja, ini tidak sengaja kulihat. Kombinasinya 819. Buka atau tidak, terserah kamu. Kenapa Naya Kusuma punya sapu tangan pria? Ternyata memang diberikan pria lain. Dia masih menyimpannya dengan hati-hati. Kok bisa kamu mencuri? Naya, foto-foto ini dan sapu tangan itu kenapa begini? Kembalikan dulu. Katakan padaku, sapu tangan ini apakah ini juga milikku? Ternyata Nayaku sudah menyukaiku sejak lama. Jadi, tulisan semoga semua lancar itu juga untukku. Zen Setiawan, kamu tahu? Waktu kecil aku pernah sakit cukup lama. Minum banyak obat yang mengandung hormon. Jadi gemuk banget. Disinilah tempatnya. Aku sering dibully sama mereka. Mereka merobek kertas ujianku, mencaciku. Jadi waktu itu, kamu muncul seperti pahlawan dan menyelamatkanku. Oh iya, aku ingat di sekitar sini ada toko es krim yang enak banget. Waktu kecil setiap kali aku sedih, Mama selalu belikan aku es krim itu. Aku mau lihat masih ada atau enggak. Aku temanin kamu. Nggak usah, cepat kok. Tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Zen Setiawan. Zen Setiawan. Zen Setiawan, Zen Setiawan. Cewek cantik. Sendirian aja nih. Bawa 2 es krim berat kan? Mau nggak kakak bantuin bawa 1? Nggak usah. Cewek cantik. Jangan buru-buru, pergi dong. Kenalan dong. Apa sih? Lepasin aku. Lepasin aku. Cari mati. Pergi sana. Naya, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Kamu tadi kemana? Maaf, seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi sendirian. Aku cuma mau ke toko bunga di sebelah, beliin kamu bunga. Nggak nyangka hampir saja kamu ketemu masalah lagi. Kedepannya nggak akan lagi. Nggak akan. Wah, Pak Zen Setiawan datang lagi nih. Setiap hari datang ke kantor kami. Gimana perusahaan sendiri nggak diurus? Kamu harus berusaha keras ya. Kalau enggak, adikku yang begitu hebat ini lama-lama bisa ninggalin kamu. Yang bertunangan itu? Bertunangan pun gimana? Kan belum nikah. Maupun sudah nikah. Kalau adikku Irfan Saputra mau cerai, ya bisa cerai. Ya udah cukup. Nih, lihat kamu begitu tulus beliin aku americano dingin di kedai kopi favoritku di lantai bawah. Aku lagi pengen minum itu.
Kebetulan lagi pengen. Oke. Kak, Zen Setiawan mana? Katanya mau ketemu aku. Dia... Kakak. Kopimu. Zen, kok basah kuyup gini? Ada apa sih? Kakak suka minum kopi, sebagai adik ipar, tentu harus aku turuti. Kena hujan dikit nggak apa-apa. Kak, Zen Setiawan, awas kamu nanti. Kalian ngobrol aja. lain kali kalau kakak laki-lakiku lagi cari gara-gara, jangan dihiraukan. Kamu basah kuyup, nanti kamu masuk angin. Kalau gitu, malam ini kamu harus ganti rugi aku. Kita sudah lama tidak. Aku malam ini mungkin lembur sampai larut. Kok banyak banget urusannya? Perusahaanmu, orang lain pada tidak kerja apa? Bukan begitu. Aku sendiri yang harus belajar terlalu banyak hal. Ayah bilang, grup perusahaan Huo akan diserahkan ke aku untuk dikelola. Kalau aku tidak cepat menguasai semua ini, aku sendiri juga tidak yakin. Baiklah, Nayakusumaku akhirnya sudah besar, mau jadi CEO wanita. Kalau gitu aku terpaksa tidur sendirian di kamar. Semuanya, mulai hari ini, adikku, Nayakusuma, akan secara resmi menjabat sebagai Presiden Cabang Kota Pelangi Laut dari grup perusahaan Huo. Kedepannya, semua urusan perusahaan akan menjadi tanggung jawab penuhnya. Irfan Saputra, tenang saja. Kami orang-orang tua ini pasti akan membantu Naya dengan baik. Kedepannya, mohon bimbingan dari semuanya. Ayo pergi. Reza Hadi, presiden baru ini mulai menjabat. Jangan-jangan mau periksa pembukuan lama. Catatan pembukuan yang dulu itu. Panik apa? Cuma orang yang naik jabatan karena hubungan keluarga cuman anak kecil yang belum berpengalaman. Bisa bikin apa? Data anggaran pasar ini tidak sesuai dengan draft awal yang diajukan keuangan sebelumnya. Coba kamu periksa ada masalah di bagian mana? Mungkin bagian keuangan memperbarui data lagi. Aku akan tanya lagi. Baik. Rapat tinjauan triwulan siang ini beritahu semua pemegang saham untuk hadir tepat waktu. Bu Naya, Pak Reza tadi menelepon. Katanya siang ini ada rapat eksternal dadakan. Jadi rapat siang ini mungkin tidak bisa hadir. Oke, aku paham. Kamu keluar dulu. Jangan pukul lagi. Sialan, jangan pukul. Nggak punya uang berani main judi. Kapan uang ini dilunasi? Kasih aku waktu lagi. Aku pasti bayar. Pasti bayar. Sialan. Dasar perempuan sialan. Sekarang dekat dengan Zen Setiawan, ayahnya sendiri nggak dipedulikan. Keluarga Kusuma. Dia ternyata adalah putri keluarga Kusuma. Naya, ayah akhirnya menemukanmu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu main judi lagi? Uangnya habis kalah. Naya,
Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang ayah? Ayah setidaknya sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Kasih sedikit imbalan dong. Sepertinya kamu sudah tahu kabar aku diakui keluarga Setiawan. Dulu aku selalu merasa kamu memihak adik. Tapi sekarang tampaknya kamu tidak pernah menganggapku sebagai anak kandungmu. Kalau mau uang, aku tidak punya. Bagaimana bisa kamu tidak punya? Sekarang kan kamu putri keluarga Setiawan. Cukup sisakan sedikit dari jari-jarimu untuk ayah pakai. Jangan-jangan kamu mau biarkan para penagih utang itu memukul ayah sampai mati. Itu urusanmu. Sudah kukatakan aku tidak akan memberimu uang sepeser pun lagi. Baik, kamu tidak mau kasih ya? Kalau begitu aku akan cari adikmu Rara. Aku tidak percaya dia akan membiarkan ayah kandungnya sendiri tidur di jalanan. Cukup. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ambil uang ini. Jangan bicara hal yang tidak perlu kepada Rara. Naya, ayah tahu kamu yang paling berbakti. Pasti tidak akan meninggalkan ayah. Zen, bisa tolong periksa beberapa catatan keuangan ini? Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menjelaskan masalah spesifiknya di mana. Bisa bantu, tapi aku mau ambil bunga dulu. Bicara urusan penting dulu. Aliran dana untuk beberapa transaksi ini sangat mencurigakan. Di permukaannya terlihat seperti pembelian, tapi perusahaan mitra dan jumlahnya tidak tahan dikritisi. Seperti dibuat hanya untuk tujuan membuat dokumen pendukung palsu. Naya, kamu harus perhatikan pembukuan eksternal perusahaan. Aku mengerti, terima kasih. Habis pakai langsung mau kabur? Aku mau ambil biaya kursus loh. Pak Reza, orang-orang yang kita tempatkan di dekat Nayakusuma mengirim kabar. Katanya dia belakangan ini sepertinya sedang menyelidiki beberapa utang lama dari 3 tahun lalu. Dan sepertinya dia sudah menemukan beberapa petunjuk. Apa cewek kecil ini memang lumayan tangguh. Jangan biarkan dia terus menyelidiki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Buatkan dia sedikit masalah. Buat dia mundur karena kesulitan. Atau? Buat bukti di tangannya hilang selamanya. Naya. Mengelola sebuah perusahaan harus bisa segera membersihkan kutu-kutu di dalamnya. Baru perusahaan bisa berkembang sehat. Data ini sangat penting, menyangkut fondasi perusahaan. Kamu harus menjaganya dengan baik. Sebelum rapat dewan direksi besok dimulai, jangan berikan kepada siapapun, apalagi sampai hilang. Mengerti. Hari ini saya mengundang hadirin semua untuk mengumumkan satu hal. Setelah pemeriksaan awal, 3 tahun lalu perusahaan memiliki satu transaksi yang melibatkan investasi proyek luar negeri senilai 3 miliar. Pencatatan dananya tidak jelas, dan penanggung jawabnya serta pihak yang akhirnya menandatangani persetujuannya adalah Pak Reza Hadi. Kamu membuat tuduhan palsu. Investasi itu sudah diputuskan melalui rapat dewan direksi. Kegagalan proyek itu karena faktor pasar. Apa buktimu kalau aku menggelapkan uang? Pak Reza, jangan terlalu emosi. Kalau aku berani mengatakan ini, pasti ada buktinya. Kalau kamu bisa menunjukkan bukti, semua saham perusahaan di tanganku, Reza Hadi, akan kuserahkan padamu tanpa syarat. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, memfitnah senior, kamu harus memberikan penjelasan padaku dan dewan direksi. Baik, kalau aku tidak bisa menunjukkan bukti, aku akan mengundurkan diri dari jabatan direktur utama dan meninggalkan perusahaan. Berikan flash disk itu padaku.
Hahaha, Direktur Naya, inikah yang kamu sebut bukti? Ini benar-benar lelucon besar. Meskipun kamu adalah putri keluarga Kusuma, tidak boleh membuat tuduhan palsu. Kenapa kau mengkhianatiku? Naya Kusuma, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak bisa hanya karena tidak menemukan masalahnya, lalu menyalahkanku. Naya Kusuma, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanpa bukti, kau menuduh senior perusahaan berdasarkan kesepakatan. Bukankah kau seharusnya mengundurkan diri dari perusahaan? Lebih cepat pulang, menikah, dan punya anak. Tidakkah lebih baik mengurus suami dan anak? Ngapain di sini mempermalukan diri sendiri? Wah, sombong sekali ya Reza Hadi. Keluarga Kusuma, tidak perlu kau urusi tentang siapa yang pergi atau tinggal. Kak, tidak apa-apa. Aku bisa menanganinya. Reza Hadi, ibu angkatku pernah mengajariku. Agar sebuah perusahaan bisa bertahan lama, kadang kita harus mencabut beberapa gigi berlubang. Meskipun akan terasa sakit dan mengeluarkan sedikit darah. Kau, apa maksudmu? Maksudnya adalah tidak peduli berapa lama Anda di perusahaan ini, atau dulu nilainya setinggi apa, selama Anda adalah gigi berlubang di perusahaan ini, sebagai presiden direktur, aku pasti akan mencabutnya sendiri. Tidak, ini palsu. Saya sudah telepon polisi, Reza Hadi. Sebaiknya Bapak jelaskan sendiri ke polisi. Lepaskan. Kamu siapa? Cuma perempuan. Ngerti ngatur apa? Zen Setiawan, jangan-jangan kamu lupa, saya Reza Hadi yang bantu keluarga Huo membuka pasar di Kota Pelangi Laut mengembangkan bisnis. Tanpa saya, pasar keluarga Huo di Kota Pelangi Laut bisa sesukses sekarang. Kamu cari perempuan dari luar lalu mau jadi bos. Ini namanya tega banget. Kamu mau buang kami yang sudah berkorban untuk keluarga Huo, para senior yang setia ini begitu saja. Reza Hadi, saya panggil kamu paman karena masih ingat jasa lama. Memang kamu sudah bekerja keras, tapi keluarga Huo tidak pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Keluarga Huo tidak akan memelihara pengkhianat. Semua pemegang saham adalah pahlawan perusahaan. Anak perusahaan keluarga Huo bukan milik saya, Naya Kusuma, seorang diri, tapi milik semua yang hadir di sini. Saya, Naya Kusuma, berdiri di sini hari ini bukan untuk menyingkirkan orang yang tidak sepaham, tapi untuk melindungi hak dan kepentingan semua orang. Selama semua orang menjalankan tugas dengan baik, berpihak pada kepentingan bersama, saya, Naya Kusuma, jamin di sini, posisi dan hak semua orang ke depannya hanya akan lebih baik dari sebelumnya. Kejadian hari ini tidak akan berdampak apapun. Ya ampun Zen, kakak ipar ini aura kepemimpinannya, cara bicaranya, mirip banget sama kamu dulu saat membereskan dewan direksi. Zen, kita masih masuk? Nggak usah. Dia sudah menanganinya dengan baik. Naya Kusuma, jangan sok baik di sini. Naya, hati-hati. Bawa dia pergi. Kak, kita melakukan ini apakah terlalu berlebihan? Aku dengar Reza Hadi dan mereka semua mengikuti Slamet Setiawan orang-orang tua yang membangun perusahaan. Naya Kusuma, orang yang terlalu baik tidak cocok memimpin pasukan. Orang yang terlalu setia tidak cocok mengatur keuangan. Slamet Setiawan dulu, saat mendirikan perusahaan, lebih tegas dan cepat daripadamu. Jika dia tahu, pasti akan merasa senang dan bangga. Penerus keluarga Huo seharusnya seperti ini. Rara Kusuma. Agung Kusuma. Siapa yang menyuruhmu datang? Bukannya sudah sepakat, setelah dapat uang jangan cari-cari Rara lagi? Main judi lagi ya? Habis lagi semuanya? Naya, aku kan setidaknya ayah kandungnya Rara. Aku mau lihat anakku sendiri. Bukannya wajar saja? Ayah? Kamu masih berani bilang kamu ayah Rara? Setelah Mama meninggal, kapan kamu pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah?
Saat Rara demam tinggi tengah malam, kamu di luar sedang asik berjudi sampai lupa daratan. Rara butuh biaya operasi, aliran dana terakhir perusahaan kau ambil semua dariku. Di hatimu hanya ada meja judimu. Aku memang sudah banyak berbuat hal bodoh. Tapi kalau bukan karena aku menyuruhmu temani Kyle Prasetyo, mana mungkin kamu kebetulan bisa kenal Zen Setiawan? Kamu bisa sesukses sekarang. Kejayaan Nona Kusuma, kalau dipikir-pikir, ini juga bisa dibilang beruntung dalam kesialan. Diam, kamu diam. Hal-hal kotor ini jangan pernah sampai diketahui Rara. Satu kata pun jangan disebutkan. Rara. Ayah, po yang ayah katakan tadi benar semua. Ayah tega menyuruh kakak untuk... Rara, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Kenapa? Walaupun kakak bukan anak kandung ayah, jangan suruh dia melakukan hal seperti itu. Kalau saat itu aku tahu, lebih baik aku mati saja. Cepat pergi. Aku pergi saja. Kalian berdua ini sungguh... Rara, jangan menangis. Asalkan kamu bisa sembuh, kakak rela melakukan apa saja. Kak, maafkan aku. Maaf, aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Membuatku menanggung banyak kesedihan. Kok? Mom. Hei, kamu bawa mobil ke depan pintu dulu. Bilang ke Pak Wang, rapat ditunda setengah jam. Baik, Pak Irfan. Rara, kenapa kamu di sini? Kak Irfan, aku bersalah pada kakak. Agung Kusuma. Dia berani-beraninya memperlakukan Naya seperti itu. Irfan, sejak ibu pergi, kakak yang selalu merawatku, melindungiku. Dia menyakiti kakak. Dia tidak pantas jadi ayahku. Apa yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Aku mendukungmu. Baik. Aku mengerti. Sial, utangnya segitu banyak, masih berani main judi. Potong jarinya, biar dia kapok. Aku... pergi kalau ketemu lagi. Kakimu yang kutembak. Tenang saja Pak Irfan, seperti perintah Bapak, dia sudah kami hajar habis-habisan. Dijamin dia nggak akan muncul lagi di kasino Kota Pelangi Laut. Ya. Ya. Siap. Naya Kusuma, kalau kau bikin hidupku susah, aku juga nggak akan membiarkanmu hidup tenang. Sudah, tenang saja. Aku di rumah sakit Rara. Hari ini kondisinya jauh lebih baik. Oke. Kalau gitu cepatlah ke sini. Hati-hati di jalan. Rara, aku sudah pulang. Anak ini baru membaik sedikit sudah kabur lagi. Sungguh merepotkan. Rara, bersembunyi di mana? Cepat keluar. Aku sudah lihat catatan yang kamu tinggalkan. Agung Kusuma. Kok kamu? Kamu mau apa? Rara mana? Berani memotong jari aku. Naya Kusuma, dulu seharusnya aku tidak membiarkan Vina Mulyani menyelamatkanmu. Seharusnya kamu mati di pinggir jalan. Rara. Kamu lihat kakakmu, aku telepon dia tidak angkat. Kakak, dia tadi bilang, di bawah untuk menerima teleponmu, belum kembali?
HP-nya tidak dibawa. Ini bukan aku yang tulis. Tidak baik Naya dalam bahaya. Memutus jalan hidupku. Baiklah, kalau begitu kita mati bersama. Hari ini siapapun yang datang takkan bisa menyelamatkannya. Agung Kusuma, lepaskan dia. Apapun yang kau mau akan kuberikan. Jangan sakiti dia. Gue sekarang nggak mau apa-apa. Gue mau dia mati. Aku mau kalian semuanya takkan ada yang selamat. Ayah, sadarlah. Kumohon lepaskan kakak. Naya, dia sudah memanggilmu ayah selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kau tega? Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Dia yang tega. Dia berani menyuruh orang memotong jariku. Dia tega melihatku seperti anjing. Bukan kakak, aku. Apa? Anak durhaka! Kalian berdua anak durhaka! Rara Kusuma, kau berani membantu orang luar menyakiti ayah kandungmu sendiri? Rara, jangan takut. Sudah aman sekarang. Maafkan aku, Naya. Ini salahku, maaf. Nggak apa-apa, aku tidak sengaja. Gak apa-apa dia, selaku. Jangan takut. Ayo coba ini. Terima kasih, Sirvan. Irfan, dulu tidak pernah melihatmu begitu perhatian. Ah, Ibu, jangan mengolok-olokku. Aku tidak mau kehilangan muka. Rara, coba sup ini. Khusus dibuat untukmu. Untukku? Ah, tunggu Naya. Kamu memanggilnya Rara, memanggilku kakak. Hubungan kekerabatan ini agak kacau ya. Nanti jika Rara menikah dan masuk ke sini, apakah dia akan memanggilmu kakak atau kamu memanggilnya kakak ipar? Aduh, Irfan. Menurutku bagus. Masing-masing memanggil sesuai hubungannya. Nanti aku memanggil Irfan kakak ipar laki-laki. Kamu memanggilku kakak ipar. Kedengarannya tanpa alasan, aku jadi satu tingkat di bawahmu. Ah Zen, kamu benar-benar pandai berhitung. Kakak ipar laki-laki tiba-tiba jadi adik ipar. Dia ini makan. Makanlah. Naya, aku cinta kamu. Tunggu dulu, aku ada hadiah untukmu. Apa ini? Zen, kamu akan jadi ayah. Naya, aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Naya, kita menikah ya? Besok kita daftar. Aku nggak bisa nunggu sehari pun lagi. Aku mau. Zen,